Jadi ketika di SMP itu adalah prosesnya murid untuk mencari jati diri. Dirinya, betul. Bahkan ternak kambing tidak harus kumuh. Seandainya berpakaian yang modern bisa gitu. Di Belanda itu ada seorang perempuan itu bisa memelihara sampai 500 ekor kambing. Ya seperti manusia lah. Begitu ada makanan yang mereka asing, mesti dia tanya, enak tak lah. Ya memang pada saat ini anak-anak ya memang tidak lupa itu pakai gadgetnya itu ya, begitu. Sehingga pikirannya kemana-mana tapi badannya tidak kemana-mana. Itu anak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di acara Grebek Guru yang kedua di tahun ini, Pak. Oh gitu ya. Bersama guru kita guru yang bagi saya adalah guru yang tenang dan santun serta bijaksana. Siapa lagi kalau bukan Pak Suat Maji. Alhamdulillah. Ini kita sudah di rumahnya beliau, tepatnya di belakang, Pak. Iya, di belakang. Di kandang. Di kandang kambing lah. Kenapa ada kandang kambing di sini? Nanti kita ulas bersama. Sebelumnya Bapak kenal saya, Pak? Ya, sebelumnya ya tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Ya kenalnya karena di SMP Muhammadiyah Dua Taman. Akhirnya menjadi kenal. Menjadi partner kerja. Iya, alhamdulillah, amin. Tapi jenengan saya anggap guru saya juga, Bapak. Oh gitu ya. Iya, karena sedikit banyak pasti saya mendapatkan ilmu dari Pak Suat. Nah, ini sebenarnya hostnya Pak Kholek, Pak. Oh gitu ya. ya. Jadi Pak Kholek tadi ada perhalangan hadir, persiapan akikah anaknya, jadi saya yang menggantikan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lah, terus Pak, ini sebelum saya tanya tentang kesehariannya Pak Suat selain menjadi guru di sekolah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Pak Suat ini sudah mengajar berapa tahun, Pak, di Ya, saya mulai ngajar di SMP itu tahun 1991. Ya, sampai saat ini. Ya, kurang lebihnya berapa? 30 tahun. 30 tahun mengabdi untuk para siswa-siswi, Pak. Iya, betul. Masya Allah, 30 tahun. Lalu pastinya Bapak ini, Pak, ada cerita sedikit dengan Pak Gatot atau dengan Pak Alfi atau dengan guru-guru sepuh yang lain? Oh iya, saya itu berteman dengan Pak Gatot. Alhamdulillah pada saat itu bila saya sama mahasiswa Unmu Surabaya dengan Pak Gatot. Kemudian lama-lama itu kita aktif di IPM Sepanjang. Kemudian ada salah satu guru yang kebetulan diangkat menjadi guru negeri, menjadi PNS. Ya, sehingga di SMP Muhammadiyah Dua Taman saat itu kekurangan seorang guru matematika. Kemudian saya diaturkan untuk membuat lamaran yang ditujukan kepada kepala sekolah, yaitu Pak Dr. Andes Mufid Kasan pada waktu itu. Kepala sekolahnya itu. Terus pada saat itu ya karena ada kekosongan itu sehingga lamarannya segera untuk dibuat, kemudian saya serahkan kepada beliau. 1 minggu kemudian dipanggillah untuk menjadi guru dan mengajar di SMP Muhammadiyah Dua Taman. Kita break sebentar, ada azan. Baru lanjut. Ada kenangan juga dengan Pak Alfi? Iya, pada saat itu kita sama-sama masih muda. Begitu. Ya Pak Alfi pada saat itu masih di TU. Dia sebagai KTU-nya pada saat itu. Ya, pada TU. Nah, saat itu memang Pak ya, kegiatannya itu adalah semuanya pakai paper pada waktu ulang-ulangan sehingga kami selaku guru-guru muda ya kumpulnya atau bersama dengan anak-anak muda sehingga membantu di TU itu. Tidak beda dengan tahun-tahun ya sekarang ini ya begitu. Anak-anak muda tetap bisa membantu di admin
sekolah begitu. Oh. Pak Suat sebagai guru itu suka dukanya melihat dan mengajar murid 30 tahun itu apa? Gitu. Atau memori yang terkesan? Iya. Aku pernah ngajar arek iki. Iya. Ya, pada saat proses belajar mengajar memang dituntut bahwa guru itu harus sabar menghadapi semua anak didik kita, gitu. Dan pada saat kita mengajar, pada saat anak itu masih berada di lingkungan sekolah, itu belum tampak bahwa seorang anak itu begitu baik kepada gurunya, karena semua berada di sekolah. Tapi begitu dia keluar dari sekolah, kita ketemu di luar lah. Begitu sapaan seorang murid itu mengingatkan kita pada saat itu, gitu, seperti itu. Sehingga anak-anak itu punya kesan tersendiri terhadap gurunya. Apa yang dilakukan guru pada saat itu, begitu pada anak itu. Dia mengingatkan dengan kisahnya sendiri. Dan kita senyum aja itu pada waktu itu. Itu. Kisah apa Pak yang ingat? Ya, dulu itu pada waktu itu, pada saya masih menjabat sebagai kesiswaan. Siswaan. Ya, sering kali kita itu berada dengan siswa, utamanya siswa bolos gitu. Itu ada siswa di belakang sekolah itu, dulu itu ada pohonan tuh Pak, pohon belimbing. Iya, sehingga anak itu manjat di situ. Saya tahu loh, kok ada pohon gerak-gerak, terus saya datang itu. Hai sini, gitu. Lah kalimatnya gitu, anak-anak ingat tuh, hai sini, gitu. Oh iya, saya ingat itu, kamu manjat ya, kan gitu. Dia mengingatkan dan kalimat saya, hai kesini, ya gitu, itu begitu. Maka itu salah satunya, begitu. Ketika di luar sekolah, ketika nyapa jenengan nih, dia ingat memorinya dengan jenengan. Iya, seperti itu. Begitu. Kemudian yang kedua itu, anak-anak itu memang di SMP kan belum dewasa, masih proses ya. Sehingga anak-anak yang pada saat di SMP biasa-biasa saja, begitu dia di SMA, kemudian di perguruan tinggi, ternyata dia adalah bisa luar biasa. Begitu. Nah, jadi ada anak-anak yang menempuh pendidikannya dengan baik itu sudah bercerita, Pak, saya di universitas, begitu. Padahal dulunya itu ya dia biasa-biasa saja, tapi begitu setelah SMA sampai di perguruan tinggi mereka menjadi yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi ketika masih masa proses tidak bisa menjadi tolak ukur anak itu menjadi sukses atau tidak, Pak? Betul. Ya karena memang sekolah di SMP itu kan pendidikan dasar, sehingga sekian banyak pelajaran harus ditempuh oleh seorang anak. Tahunya kalau sudah dewasa maka dia akan fokus pada tujuan satu jurusan. Iya, satu jurusan itu. Gitu. Menarik sekali ya pesan dari Pak Suat. Jadi ketika di SMP itu adalah prosesnya murid untuk mencari jati dirinya. Betul. Lalu Pak, kita lanjut. Kenapa kita syuting di sini? Tadi di halaman belakang rumahnya Pak Suat. Ini kita sedang tadi awal ikut hobinya Pak Suat. Hobinya adalah ternak. Ternak, betul. Sebelum ke kambing, sebelumnya ternak apa Pak? Ya, sebelumnya itu saya itu memang sejak dulu itu suka ternak. Mulai dari ada jenis unggas ya. Saya punya ayam, punya entok, begitu. Sampai saya itu punya banyak gitu. Saking banyaknya itu hilang itu saya enggak tahu gitu loh. Wah. Iya. Diambil sini. Iya, ada yang suka itu. Ambil. Tahunya itu loh. Kok pagarnya ada yang buka gitu. Ternyata lewat sini ya begitu. Ambil. Ya mungkin untuk apalah anak-anak itu begitu. Seperti itu. Kemudian pada masa-masa pandemi begitu terpikirkanlah atas saran teman, yaitu saya itu punya teman, yaitu Pak Kuswianto. Pak Kuswianto itu suaminya Bu Fitri. Itu pada saat kita ngobrol-ngobrol dulu sering ke sekolah begitu, dia bercerita tentang di Belanda itu ada seorang
perempuan itu bisa memelihara sampai 500 ekor kambing. Gitu, luar biasa. Luar biasa. Iya, pada saat itu kedengaran saya 50 begitu. Ternyata saya, iya 50 begitu. Begitu saya tanyakan lagi 50, 500 jadi itu. Astagfirullahaladzim. Itu kemudian pada saat itu kita ketemu lagi, terus saya ngomong-ngomong, udah mulai aja, jangan menunggu begitu banyak. Kita nanti kalau kita memulai dari hal kecil aja sehingga kita tahu perilaku daripada binatang itu, begitu. Sehingga pada saat kemarin itu kita lockdown, begitu guru-guru tidak boleh ke sekolah. Nah, di saat itulah kita buat kandang seadanya gitu dari bahan-bahan yang ada begitu. Ya karena keterbatasan dari modal yang kita miliki. Gitu. Tapi kalau pemirsa Grebek Guru tahu, ini tanahnya Pak Suat ini besar sekali sebenarnya. Luas sekali. Jadi ini kandang ini masih ada lagi sebelah sana. Kira-kira Pak, iya. kambingnya ini sudah ada berapa? Untuk saat ini 30 ekor. Oh 30 ekor. Iya. Menjelang Idul Adha, insya Allah nanti kita dijual semua. Jual ya. Dan kemarin saya juga ada teman menyarankan, kita itu jangan terlalu cinta pada kambing. Artinya kalau punya kambing ini cinta begitu, mau dibeli orang enggak boleh lah gitu. Oh ada Pak, tipikal peternak seperti itu? Ada begitu, begitu. Kita enggak begitu, ngono sehingga lah saya kemarin juga gitu, wah ini bagus, ngono. Akhirnya ada teman yang mau mengincar itu, saya bilang ojo iki karena saya suka gitu lah ya. Karena masih suka. Saya suka, tapi ternyata dari salah satu teman peternak kemarin, lho justru sing disenengi wong itu ya dijual aja gitu. Kenapa Pak? Apa yang membuat Pak Suat suka pada salah satu kambing itu? Ya memang namanya naluri Pak, ya naluri ya begitu ya. Enggak tahu ya, jadi dari lihat postur tubuhnya begitu, sehingga enggak tahu jadi suka gitu. Oh jarno dibuatkan jarno sampai gede, atau biarkan untuk buat indukan, begitu. Begitu. Feeling Pak? Ya rasa. feeling, iya. Tapi mungkin ada rahasia-rahasia ilmu pada ternak kambing ini Pak, supaya kambing ini bisa kerasan juga. Ya gitu ya. Ya memang sebenarnya orang-orang yang beternak itu karena dia sendiri hobi begitu, maka dia akan menyalurkan hobinya itu ke apa yang dihobikan. Maka karena dia senang pada sesuatu, maka dia harus mengikuti apa yang disukai begitu. Atau dia menjadi sejiwa dengan apa yang disukai itu begitu. Gitu. Seandainya ada orang yang senangnya itu main sepak bola gitu, sama bola saja begitu, sama dengan ternak kambing itu. Jadi kemana-mana yang diingat, oh kambing gua begitu. Sudah makan apa belum? Gitu. Tapi ada yang menarik tadi itu, ternyata makanannya nggak hanya dari rumput Pak. Itu makanan apa Pak? Jadi makanan kambing itu sebenarnya semua dedaun yang ada di dunia, di bumi ini itu semuanya makanan kambing. Begitu. Menarik. Iya, jadi kita tidak terfokus pada rumput, enggak. Begitu enggak. Jadi ada yang dari ampasnya jagung bisa, kemudian dari dele gitu ya. Dari dele. Iya, sampah-sampah pertanian dari kedelai bisa, bahkan pakai jerami pun begitu. Itu juga bisa, enggak apa-apa begitu. Memang pada awalnya mereka tidak tahu bahwa itu dia suka, biarkan aja gitu. Lama-lama kalau dia ada merasakan, oh iya ini ya. Adaptasi ya, seperti manusia lah. Begitu ada makanan yang mereka asing, mesti dia tanya, enak tak lah, begitu. Bisa ngambil pelajaran dari ternak kambing. Iya, jadi gitu. Ternyata begitu ada temannya yang makan, oh dilihat, oh iya, dia cicipi, oh iya nanti Pak begitu, seperti itu. Kalau menurut Pak Suat, Pak, selama ternak kambing ini Pak, pelajaran yang paling jenengan dapat
wah aku sebelumnya nggak dapat ini, akhirnya dapat. Yang pertama menurut diri saya itu satu semakin sehat aja. Oh, karena gerak terus. Gerak terus itu ya. Gitu. Saya tempo hari itu hampir saja kena kolesterol itu sebenarnya. Karena ada tangan saya yang satu itu sulit itu digerakkan. Nah, gitu ya. Kemudian lapo iki. Orang itu kalau sudah tua disuruh olahraga saja ya males. Suruh lari-lari aja itu ditanya, "Lapo Pak, lari-lari?" Mesti gitu, ya, gitu. Gitu. Akhirnya apa? Ya buat aktivitas saja, gitu, aktivitas ya, gitu. Ya, salah satunya adalah ternak kambing. Bahkan kami sendiri juga persediaan makanan kambing itu punya di belakang ini, ya di belakang ini saya siapkan itu sudah, gitu. Jadi sekali lagi kepada anak-anak atau yang lain pemirsa begitu, bahwa ternak kambing tidak harus dengan ngarit, tidak harus, tidak harus. Banyak variasi. Banyak variasi, ya, begitu. Bahkan ternak kambing tidak harus kumuh. Seandainya berpakaian yang modern bisa gitu. Ya seperti apa yang saya cobakan tadi itu untuk ngecam makanan itu. Ngecam makanan. Iya, itu pun bisa dicam satu kali ngecam Pak, gitu ya. Kalau kita pakai fermentasi itu seperti tadi, kemudian kita tutup di sebuah drum begitu. Kita buat aja sehari itu kata 5 drum. Itu aja bisa digunakan untuk makan kurang lebih ya 1 bulan itu. Lumayan awet. Iya, lumayan awet. Itu 5 drum aja itu bisa 5 bulan. Nggak perlu nyari rumput. Enggak. Dengan kapasitas kambing ini loh ya, begitu. 30 kambing. Iya, 30 kambing. Pada dasarnya kalau diberikan makanan itu seperti makanan manusia. Jadi kambing satu piring cukup. Oh. Jadi 1 piring kasih dimakan, udah dia tenang. Nanti sore kasih lagi. Berarti kalau udah makan biasanya diem aja. Diem aja gitu. Oh, nanti kalau mau makan lagi kodenya apa Pak? Kodenya dia akan memberikan kode be, ya gitu. Be. Atau kandangnya di badak lagi. Ya ada yang gitu. Oh, ada. Gitu. Ada yang dari kakinya itu dipatok-patokkan, tok gitu. Oh, tanda-tanda dia minta makan. Oh. Nah, gitu. Dan yang menarik lagi di kandang ternaknya Pak Suat ini, nggak bau sama sekali, pemirsa. Apa rahasianya Pak? Oh iya. Nggak bau sama sekali saya dari tadi. Gitu ya. Ya memang sekarang ini lebih modern. Artinya bahwa yang bikin bau itu adalah tentang kencingnya kambing, nggak begitu. Maka pada saat minumnya kambing itu diberi M4. Iya, M4 itu. Nah, itu tidak ada botolnya ini, Pak. Ada botolnya ini, Pak. Nah, kebetulan ini ada. Seperti inilah. M4. Nah, ini M4 ini. Oh, ini minumannya kambing, Pak? Iya, jadi ini dicampurkan, begitu. Di sini ada aturan yang tertulis, begitu ya. Sehingga pada saat kita menuangkan ya, untuk 5 liter cukup 1 tutup ini aja, begitu diberikan itu, begitu. Diminumkan sehingga kotorannya dia tidak akan bau. Oh ya, ini ilmu juga. Kalau sampai terjadi bau lagi gitu, enggak apa-apa. Dibuka, disemprotkan aja di kotorannya itu. Oh, ngoten. Iya, jadi airnya tadi itu disemprotkan lagi di kotoran yang ada. Wah, gitu. Ini bagi saya adalah hobi yang mahal. Peternak kambing ini, dan banyak sekali rahasia-rahasia ternak yang sebelumnya saya nggak ketahui. Gitu ya. Yang biasanya kalau saya ke kandang kambing itu bau, ini nggak bau sama sekali. Gitu. Makanya ini ternyata rahasianya ada di cairan M4 itu. Menarik. Pak, ini juga hobinya Pak Suat ini semoga bisa menjadi inspirasinya para siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Taman, Pak. Iya. Ya. Kalau Pak Suat sendiri pasti tahu nggih, kalau anak zaman sekarang itu hobinya apa? Oh iya. Ya memang pada saat ini anak-anak ya memang tidak lupa itu pakai gadgetnya itu ya, begitu. Sehingga pikirannya kemana-mana tapi badannya tidak kemana-mana. Itu anak sekarang. Begitu. Badannya diam tapi pikirannya kemana-mana. Begitu. Ya, seperti itu. Nah,
sebenarnya Pak, Nggih. di murid kita pun juga ada yang ternak Oh, ada. kambing, Nggih. ada. Wah, ada. menarik ya. Kambing. Pada saat itu kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Rizal itu ya. Dengan Pak Rizal ternyata salah satu siswa dari Pak Rizal itu menyebutkan, "Ini lho Pak konco sampean Pak." Begitu, gitu loh. Kenapa? Saya juga punya kambing Pak. Begitu, begitu. Jadi untuk anak-anak seandainya mau mengikuti seperti teman yang Hobi yang hobi mahal. hobi ya itu bisa begitu. Bisa. Jadi kita buat apa ya, kambing itu seindah mungkin lah begitu. Seindah mungkin. Seindah mungkin. Oh. Ya ada, kalau sekarang kan trennya kucing itu Pak ya. Trennya Ya, kucing. kucing di kandang, di bulunya dibersihkan. Lah kambing ini pun juga begitu. Gitu. Kalau mau ingin bersih betul ya, nanti kandangnya dibersihkan betul. Kita buat kandang yang ya spesial, beda dengan seperti ini ya begitu. Begitu. Kemudian dimandikan, itu sehingga bulu-bulunya itu kelihatan begitu menarik. Begitu. Jadi seperti peliharaan. Peliharaan. Kambing hias namanya. Ya bisa juga jadi kambing hias. Biasanya dibuat karnavalan. Karnaval begitu. Dan kalau memang debat begitu, mereka akan jinak dengan sesama manusia. Oh nggih. Iya, maka dia akan diarah kemana dia karena sudah terbiasa. Maka dia dengan mudah untuk diarahkan. Oh, Gitu. menarik. Jadi jadinya kayak seperti kucing ngonten Pak. Iya, seperti kucing. Nggih. Nah, begitu. Seandainya keluar pun untuk ucul gitu ya. Nggih. Dia akan tahu, oh itu loh kambingnya. Nah, gitu, yang keluar. Begitu. Menarik sekali ilmu perkambingan. Terakhir Pak. Apa? Pesannya Pak Suat kepada siswa-siswinya jenengan apa? Terutama masalah yang tadi Pak, hobinya anak-anak di zaman Covid. Betul. Pesan saya kepada semuanya saja, baik anak saya, anak-anak. Saya juga pesan ini juga saya sampaikan kepada anak saya juga begitu. Tempo hari itu, begitu ya kebetulan karena hobi itu bisa ditularkan Pak. Hobi itu bisa ditularkan, begitu. Sehingga saya pada saat ini dengan kesempatan saya menularkan hobi saya begitu kepada anak-anak didik. Manakala anak-anak yang suka beternak gitu, silakan untuk kunjungi di tempat saya. Kita akan ngobrol begitu. Jangan takut. Artinya takut bahwa itu kotor begitu. Nah, begitu. Nanti kalau dibuat ternaknya itu nanti makanannya bukan dari rumput begitu. Bisa. Insya Allah nanti kandangnya itu akan menjadi bersih terus. Begitu. Seperti itu pesan saya kepada. Artinya mari kita cari hobi yang badannya juga gerak. Iya. Pikirannya juga gerak. Betul. Iya, tidak hanya pikirannya saja. Tidak hanya pikirannya saja. Iya. Ya ampun Pak, terima kasih banyak atas ilmunya dan sebuah kisahnya dari mulai 0 sampai 30 tahun mengajar dan punya hobi yang menarik sekali. Seperti itu. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih atas kunjungannya. Amin, alhamdulillah. Sama-sama. Saya tutup Pak. Nggih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.